Yang pertama itu tadi itu kalau yang betul-betul tidak tahu sama sekali, ibaratnya blank, ya, itu namanya apa? Jahlun basit. Ya. Memang nggak tahu, itu gampang urusannya, tinggal diberitahu aja gampang. Jadi kalau orang betul-betul tidak tahu ya tinggal diberitahu. Biasanya dia kalau masih ada hati dia ikut. Itu lebih gampang. Yang kedua itu namanya jahlun murakkab. Nah, dia tidak tahu, tapi dia mengira dirinya tahu. Nah, ini agak repot. Ya. Kalau berdakwah pada jahil basit itu lebih gampang. Berdakwah pada jahil murakkab itu lebih susah, karena dia sudah punya informasi yang salah di kepalanya. Jadi prosesnya dua kali, cabut dulu yang salah, masukkan yang benar. Bapak-bapak, saudara sekalian, kalau kita belajar dulu bahasa Arab ya. Kalau tidak salah yang namanya al-ilmu adalah idrakus syai' ala haqiqatihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya. Jadi ada dua hal di situ. Ya. Tidak sekedar mengetahui, artinya punya informasi, tapi harus ala haqiqatihi, yaitu sesuai dengan kenyataan. Makanya lawan daripada ilmu itu namanya jahil. Dan yang namanya jahil itu bukan hanya orang tidak punya pengetahuan, tapi juga ada orang yang punya pengetahuan tapi tidak sesuai pengetahuan itu dengan kenyataannya. Kita ketemu orang misalnya nanya, "Pak, saya mau ke Lembar Pak, lewat mana saya Pak?" Ada yang mengatakan, "Wah, saya nggak tahu, saya nggak tahu." Ya itu namanya jahil. Ya. Memang dia tidak tahu. Ada yang mengatakan, "Oh, ke Lembar itu Bapak dari sini Islamic Center terus ke timur sana terus. Begitu sampai Labuan Lombok nyebrang. Nanti terus sampai ujung, nah itu sudah namanya Lembar." Nah yang begini ini juga namanya jahil. Bukan karena dia tidak punya pengetahuan, tapi ada pengetahuan atau informasi, ya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama itu tadi itu kalau yang betul-betul tidak tahu sama sekali, ibaratnya blank, ya, itu namanya apa? Jahlun basit. Ya. Memang nggak tahu, itu gampang urusannya, tinggal diberitahu aja gampang. Jadi kalau orang betul-betul tidak tahu ya tinggal diberitahu. Biasanya dia kalau masih ada hati dia ikut. Itu lebih gampang. Yang kedua itu namanya jahlun murakkab. Dia tidak tahu, tapi dia mengira dirinya tahu. Nah ini agak repot. Ya. Kalau berdakwah pada jahil basit itu lebih gampang. Berdakwah pada jahil murakkab itu lebih susah, karena dia sudah punya informasi yang salah di kepalanya. Jadi prosesnya dua kali, cabut dulu yang salah, masukkan yang benar. Tapi kalau jahil basit itu gampang. Dia kosong, masukkan. Jadi satu prosesnya. Makanya kata mahfuzat itu at-ta'allum fis shighar, apa katanya? At-ta'allum fis shighar apa? Kan naqshi 'alal hajar. At-ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma'. Jadi belajar pada saat masih kecil itu seperti menulis di atas batu. Lebih gampang. Belajar atau mengajar. Nah, lebih mudah. Yang kita ajar itu kalau dia masih kecil lebih mudah, karena dia masih
gampang dibentuk. Nah, tapi kalau sudah tekes, udah tekes, itu kanaqsyi 'alal ma', kelemak tebadak, kekelem, wah lupa ya. Pagi diberitahu, sorenya udah bingung dia. Jadi kalau sudah usia kita semakin tua, itu sudah semakin banyak hal-hal masuk ke kepala kita. Jadi begitu kita diberitahu sesuatu, itu dia perlu berkelahi dulu dengan apa yang di kepala kita. Kadang-kadang kalau al-maurusat, ya, sesuatu yang salah itu sudah mustahkamah, dia udah melekat, maka susah yang baru itu untuk bisa menggantikan. Ya. Jadi tegel kalau bahasa Sasaknya itu sudah susah. Ya. Nah, karena itu di dalam Islam, ya, proses belajar itu dimulai dari kecil supaya jangan sampai jahil murakkab itu. Ya. Jadi gampang, tidak tahu diberitahu langsung mengerti. Nah di sini bapak-bapak saudara, ya, wa qala alladziina la ya'lamun, la ya'lamunnya di sini kata para ulama sebagian mengatakan ini jahil murakkab maksudnya. Jadi walaupun dia punya sumber pengetahuan, tapi karena dia salah mengelola informasi maka salah arah dia. Ada kitab suci tapi salah dalam dia memahami kitab sucinya itu, ya. Baik karena para tokoh-tokoh agamanya, dalam bahasa Al-Quran itu ar-ruhban, ya. Jadi para pendeta-pendeta itu keliru memahamkan umat, akhirnya keliru. Tokoh-tokoh agama salah membahasakan kitab suci, akhirnya salah pemahaman umat. Maka seperti jahil murakkab itu. Ini yang disebut oleh Allah, wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkatalah orang yang tidak mengerti, tidak paham, walaupun dia punya sumber ilmu pengetahuan. Karena itu Bapak Saudara, ini juga kata para ulama pengingat kepada kita, ya, bahwa kalau ahlul kitab itu bisa dicap sebagai orang tidak berilmu, maka kita juga ahlul Quran ini bisa dicap tidak berilmu kalau kita salah memahami. Karena itu saudara-saudara sekalian, ya, salah satu yang selalu diminta oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi diberikan ilmu yang sesuai dengan, ya kalau lembar ya sudah, oh lembar itu sana, terus nanti lewat Kediri, terus tuh lembar sini, sesuai dengan kenyataan. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan.